Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Putri Astianingsih, nomor Indo Mahasiswa 222020094, nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ani Hamidah. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya dengan soal uraikan relevansi mengenai situasi dan kondisi implikasi ideologi Pancasila di negara Indonesia dengan teori Pancasila yang telah dibahas, dan apabila ada solusi yang ditawarkan silakan diuraikan solusinya. Nah, saya akan menyangkutkan pertanyaan ini dengan teori yang Pancasila di era reformasi. Nah, langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama yaitu dalam era reformasi, penerapan Pancasila pun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Masa reformasi dimulai setelah Soeharto memutuskan mundur dari kursi jabatannya dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan sebagainya. Mulai masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga terus dikembangkan sampai saat ini. Masa sebelumnya, penerapan Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru dianggap tidak berhasil. Karena itu, Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah sistem ketatanegaraan Indonesia yang dipengaruhi oleh kepentingan elit. Berikut penyebab kegagalan lainnya, yaitu yang pertama pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu MPRS melakukan pengangkatan Soekarno menjadi Presiden Indonesia seumur hidup. Yang kedua yaitu terjadi penyimpangan ideologi, yaitu ideologi Pancasila berubah makna menjadi nasionalis, selanjutnya agama dan komunis. Yang ketiga yaitu hilangnya sikap politik Indonesia, yaitu sikap politik luar negeri bebas aktif yang berubah menjadi politik poros. Selanjutnya yaitu DPR dibubarkan oleh Presiden, dan hak melaksanakan budget DPR tidak lagi berjalan setelah tahun 1960. Nah, selanjutnya pada masa Orde Baru, era Orde Baru, yaitu banyak kasus sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu pembangunan di Indonesia tidak merata, hanya terjadi di pulau-pulau Jawa dan terjadi kesenjangan pembangunan di pulau-pulau lainnya. Yang ketiga yaitu timbul rasa ketidakpuasan di Aceh dan Papua karena kesenjangan di atas. Selanjutnya yaitu timbul kecemburuan antar penduduk dalam kegiatan transmigrasi. Dan yang terakhir, pelanggaran hak asasi manusia yang marak, dan juga pembungkaman kritik dan obsesi. Nah, langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama yaitu dalam era reformasi, penerapan Pancasila pun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Masa reformasi dimulai setelah Soeharto memutuskan mundur dari kursi jabatannya dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan sebagainya. Mulai masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga terus dikembangkan sampai saat ini. Masa sebelumnya, penerapan Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru dianggap tidak berhasil. Karena itu, Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah sistem ketatanegaraan Indonesia yang dipengaruhi oleh kepentingan elit. Berikut penyebab kegagalan lainnya, yaitu yang pertama pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu MPRS melakukan pengangkatan Soekarno menjadi Presiden Indonesia seumur hidup. Yang kedua yaitu terjadi penyimpangan ideologi, yaitu ideologi Pancasila berubah makna menjadi nasionalis, selanjutnya agama dan komunis. Yang ketiga yaitu
hilangnya sikap politik Indonesia, yaitu sikap politik luar negeri bebas aktif yang berubah menjadi politik poros. Selanjutnya yaitu DPR dibubarkan oleh Presiden, dan hak melaksanakan budget DPR tidak lagi berjalan setelah tahun 1960. Nah, selanjutnya pada masa Orde Baru, era Orde Baru, itu banyak kasus sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu pembangunan di Indonesia tidak merata, hanya terjadi di pulau-pulau Jawa dan terjadi kesenjangan pembangunan di pulau-pulau lainnya. Yang ketiga yaitu timbul rasa ketidakpuasan di Aceh dan Papua karena kesenjangan di atas. Selanjutnya yaitu timbul kecemburuan antar penduduk dalam kegiatan transmigrasi. Dan yang terakhir, pelanggaran hak asasi manusia yang marak, dan juga pembungkaman kritik dan obsesi. Oke, jadi inti dari reformasi sendiri yaitu memelihara kinerja bangsa dan negara yang sudah baik di masa lampau dan memperbaiki kekurangannya di masa yang akan datang di masa selanjutnya. Jadi pada era reformasi ini Pancasila diinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, seperti harus di-upgrade seperti itu. Jadi penginterpretasian Pancasila ini harus relevan dan kontekstual serta sinkron dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya. Setelah ini berbagai perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila itu banyak, namun masih saja banyak masalah sosial ekonomi yang belum juga terselesaikan. Pancasila di era reformasi dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan era Orde Lama dan Orde Baru, karena tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut yaitu adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terus terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, Pancasila itu seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk menuntun masyarakat. Berapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila di era reformasi, yaitu yang pertama, Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi bangsa tanpa memerhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman. Para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan. Pemerintah itu kurang konsisten dalam menegakkan hukum, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Yang menjadi pemeran utama dalam era Orde Baru ini adalah Angkatan Darat ya. Terdapat landasan konstitusional mengenai memasuknya militer ke dalam politik, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa adanya golongan ABRI dalam MPR. Pada awal Orde Baru dimulai, langkah pemerintah yang dilakukan adalah langgam libertarian. Orde Baru sudah menggeser sistem politik Indonesia di titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal. Akan tetapi, liberalisme di awal kepemimpinannya tidak berlangsung lama, karena sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru untuk politik Indonesia. Setelah format terbentuk, sistem liberal pun bergeser ke sistem otoriter. Setelah itu format baru politik dicantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 1969 dan Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 1969 yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat sepertiga anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR. Pasca kedua undang-undang tersebut dikeluarkan, langgam sistem politik Indonesia kembali bergeser ke sistem otoritarian. Jadi, kondisi dan situasi Pancasila saat itu tuh terjadi banyak penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru. Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini, Presiden Soeharto ini sebenarnya berusaha melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tetapi berbeda pada saat Orde Lama yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Nah, seperti itu. Upaya yang dilakukan oleh beliau
yaitu melalui program P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Selama era Orde Baru berjalan, pemerintah berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan memberantas paham komunis di Indonesia. Komunisme dan gagas-gagasannya dianggap bertentangan dengan Pancasila, kendati keduanya telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Di era Presiden Soeharto, Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan pemerintah dan dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto memanfaatkan Pancasila untuk mengelenggang kekuasaannya. Beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila adalah melakukan pengajaran 4P, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Di sekolah-sekolah yang Presiden Soeharto ini memperbolehkan rakyatnya untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat berasaskan Pancasila. Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas. Kendati demikian, Presiden Soeharto juga melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yang diantaranya yaitu: yang pertama, menerapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Presiden Soeharto untuk memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan dibuat sesuai persetujuan Presiden Soeharto, melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Presiden Soeharto berlindung di balik Pancasila. Bagi Soeharto, setiap kritik terhadap dirinya akan dialihkan menjadi kritik terhadap ideologi Pancasila. Presiden Soeharto melenggangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Puncak dari penyelewengan Presiden Soeharto adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997. Krisis moneter ini telah membuat perekonomian Indonesia turun drastis, sehingga memicu gerakan masif untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto mengalami ideologisasi, yaitu Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam artian, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Jadi Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Meskipun saat itu menurut Soekarno ideologi Pancasila belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan atau tidak, Soekarno tetap berani menjadikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia, kokoh dengan keinginannya. Pada masa Orde Lama masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu Pancasila pun diterapkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Untuk memecahkan masalah ini yaitu menurut saya seharusnya ada banyak strategi yang diberikan agar implikasi pada masa era reformasi ini tuh tidak melenceng. Setelah itu tidak terjadi penyelewengan gitu, kita harus mempunyai strategi untuk membentuk atau menerapkan ideologi Pancasila ini kepada semua orang atau kepada seluruh komponen masyarakat dalam bangsa ini, agar tercipta hasil yang efektif dan berkelanjutan, serta untuk kondisi yang pada masa itu terjadi banyak sekali kecurangan ataupun penyelewengan pada pemerintahan itu tidak terjadi pada era yang sekarang. Saran dari saya seperti itu, agar tidak terjadi tindakan radikalisme yang terus-terusan berlanjut seperti itu. Baiklah, sekian untuk materi yang dapat saya paparkan pada kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Apabila ada kesalahan atau kurang tepat dalam perkataan atau penjabaran dari materi tersebut,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.